Kemarin kan kita sudah belajar tentang aturan sinus, di mana kalau misalnya di sini ada sebuah segitiga sembarang, kemudian kita namakan sudut-sudutnya itu dengan A, B, C, bisa huruf apa saja, bisa PQR atau X, Y, Z ya, tidak mesti A, B, C. Nah, kita namakan juga sisinya. Sisi yang ada di depan sudut C itu sisi C. Sisi yang ada di depan sudut A, sisi A. Sisi yang ada di depan sudut B, kita namakan sisi B. Kemudian berlaku kalau A per sinus A sama dengan B per sinus B sama dengan C per sinus C. Ini ya. Nah, misalnya diketahui ada sebuah segitiga sembarang ABC. Kemudian diketahui kalau misalnya ini aja. Kalau misalnya ini kan sisi C ya. Sisi C ini panjangnya misalnya 9 cm. Kemudian sisi B ini panjangnya 2/13. Kemudian ini kan sisi A. Ini panjangnya 5 cm. Nah, kemudian yang ditanya adalah besar sudut B berapa. Nah, ini tidak memungkinkan kita untuk menggunakan aturan sinus. Kenapa? Karena kalau misalnya kita mau pakai aturan sinus, kita paling nggak harus tahu satu sudut. Jadi misalnya kita mau cari sinus B, paling nggak tuh kita tahu sinus A atau sinus C itu. Satu di antara sudut A atau sudut C yang kita ketahui. Nah, berarti tidak cukup kalau cuma mau mengandalkan aturan sinus. Kita perlu aturan yang lain. Nah, nih perhatikan sini ya. Misalnya ada segitiga. Segitiga sembarang. Ya, namanya segitiga A, B, C. Oke. Nah, seperti yang kita tahu tadi, kita pakai yang tadi saja lah ya. Di sisi di depan sudut A, ini sisi A, panjangnya 5 cm. Kemudian sisi di depan sudut C, ini sisi C, panjangnya 9 cm, dan sisi di depan sudut B atau sisi B ini panjangnya adalah 2/13 cm. Nah, di sini kita mau cari sisi C. Tadi sudut B. Ini besarnya berapa? Nah, ini yang mau kita cari. Nah, ini kan tidak memungkinkan kita untuk menggunakan aturan sinus, cuma mengandalkan aturan sinus, maka kita perlu aturan yang lain. Nah, sekarang kita lihat dulu. Misalnya, kita tambahkan garis di sini. Nah, kita tambahkan garis di sini, garis bantu yang warna hijau ini. Garis bantu ini adalah garis tinggi dari titik C ke sisi C. Karena garis tinggi berarti di sini tegak lurus. Oke, tegak lurus berarti sudutnya 90 derajat. Nah, jadi dari garis bantu yang warna hijau ini kita dapat dua buah segitiga siku-siku. Nah, nih, misalnya kita namakan lagi nih, titik di sini itu misalnya titik D. Nah, titik D ya misal. Nah, kita bisa lihat si garis CD ini dari dua buah segitiga siku-siku. Jadi kita bisa tinjau satu garis CD ini dari dua buah perspektif. Satu dari segitiga siku-siku BCD, satu lagi dari segitiga siku-siku ACD. Nah, misal kita lihat dulu sisi CD ini dari segitiga BCD ya. Jadi pertama, perhatikan segitiga BCD. Nah, BCD ini kan segitiga siku-siku. Maka kalau kita mau cari sisi, di sini kita mau cari sisi CD misal. Kita mau cari sisi CD, ini kita bisa gunakan teorema Pythagoras. Nah, ada kurang satu nih. Ini kan 9 ini dari B ke A ya. Sedangkan kita untuk segitiga BCD, kalau kita mau pakai teorema Pythagoras, kita perlu tahu panjang sisi BD berapa. Nah, misalnya BD ini X cm, maka DA ini pasti 9 dikurang X cm. Karena BA-nya 9. BD X, maka si BA ini 9 min X cm, oke?
Nah, sekarang kita sudah punya semua sisi-sisinya, maka bisa kita cari menggunakan segitiga, menggunakan teorema Pythagoras. CD kuadrat ini kan sama dengan 25 kuadrat, karena 5 sebagai sisi miring. 5 kuadrat atau 25 ya. Nah, karena sisi A ini sebagai sisi miring dari segitiga BCD, ya kan, karena dia ada di seberang sudut di seberang sudut 90 derajat. 5 kuadrat atau 25 dikurang X kuadrat. Nah, jadi inilah si CD kuadrat ini. Panjangnya ini. Nah, kita sekarang X nih berapa? Kita buat 25 min X kuadrat. Nah, X ini berapa? Nah, kita mau cari X ini. Kita cari X. Nah, perhatikan X ini. X ini dia kan ada, kita kan tidak tahu nih panjang ini berapa. Yang kita punya itu adalah si X sisi yang di sini dan sisi yang di sini atau sisi miring. Nah, karena yang ditanya tadi adalah ini kan, yang ditanya tadi adalah sudut B, maka kita jalankan dari situ, sudut B. Nah, sudut B mengandalkan yang diketahui. Kita fokus ke sudut B tapi mengandalkan sisi yang diketahui. Nah, sudut B ini kan ada di sini. Nah, kira-kira dengan dengan sisi yang diketahui ini kita bisa dapat apa? Nah, X ini kan sampingnya si sudut B dan si 5 ini adalah miringnya. Ya kan? Berarti samping dan miring kita punya apa? Cos. Berarti kita punya cos sudut B. Cos sudut B itu samping per miring. Miringnya 5. Karena kita mau pakai X di sini, maka ini jadi X sama dengan 5 cos B. Oke, X sama dengan 5 cos B. Nah, ini kita substitusi ke sini. Sehingga dia jadi, lanjut di sini ya. Sehingga jadi CD kuadrat sama dengan 25 dikurang 5 cos B dikuadratkan. Atau jadi 25 dikurang 25 cos kuadrat B. Oke? Nah, ini kita simpen dulu. Sebagai persamaan satu, kita simpan dulu. Kemudian kita lanjut di sini ya. Nah, tadi kan saya bilang kalau kita bisa tinjau si sisi CD ini dari dua buah perspektif. Satu dari segitiga BCD, sudah. Satu lagi dari segitiga ACD. Nah, sekarang kita mau tinjau dari segitiga ACD. Jadi, perhatikan segitiga ACD. Nah, dari segitiga ACD, si CD kuadrat itu sama dengan, sekali lagi pakai teorema Pythagoras ya, sama dengan 2 akar 13 kuadrat dikurang 9 min X kuadrat. Nah, ini berapa nih hasilnya? 4 dikali 13. 52. Dikurang 9 min X, 81. Plus 18X min X kuadrat. Ya, kita jabarkan dari sini. Nah, ini berarti kita sederhanakan. Kita dapat min 29 plus 18X min X kuadrat. Si CD kuadrat ya. Oke. Nah, tadi kita kan sudah punya nilai X kan? Kita sudah punya nilai X kalau X itu 5 cos B. Nah, berarti bisa kita substitusikan. Min 29 ditambah 18 dikali 5 cos B dikurang 5 cos B kuadrat. Sehingga jadi min 29 ditambah 90 cos B dikurang 25 cos kuadrat B. Ini adalah si CD kuadrat. Oke. Nah, karena perhatikan di sini ini CD kuadrat. Katanya berdasarkan persamaan satu nih, ini si CD kuadrat itu. Nah, berarti ini persamaan 2 ya kita dapat. Nah,
Berdasarkan persamaan 2, kita dapat CD kuadrat itu ini. Ini kan sama-sama CD kuadrat, artinya nilai yang warna hijau dan warna kuning ini sebenarnya sama. Berarti bisa kita buat persamaan. Bisa kita buat persamaan kalau tadi kan kita dapat dari persamaan 1 kalau CD. Kita buat nih CD kuadrat sama dengan CD kuadrat ya. Nah, dari persamaan 1 tadi kita dapat kalau CD kuadrat itu adalah 25 dikurang 25 cos kuadrat B. Kemudian dari persamaan 2 kita dapat kalau CD kuadrat itu adalah min 29 ditambah 90 cos B dikurang 25 cos kuadrat B. Nah, sekarang kita pindah ruas nih, karena tujuan kita cari sudut B. Jadi yang sudut B ini kita jadikan satu ruas yang sama. Jadi ini kan kalau misalnya kita pindah habis nih. Nih ya, berarti tinggal 25 ditambah 29 sama dengan 90 cos B. Nah, 25 tambah 29 ini 54 sama dengan 90 cos B. Berarti cos B itu sama dengan 54/90 atau 0,6. Nah, dapat nih. Kalau cos B itu sama dengan 0,6 atau 54/90. Berarti kalau mau cari sudut B itu sama dengan arc cos B 0,6. Ini kita hitung pakai kalkulator. Kalau kita hitung pakai kalkulator, ini kita dapatlah sudut B ini sama dengan 53,13 derajat. Nah, jadi kita tidak bisa untuk menyelesaikan soal yang seperti ini tadi. Tidak cukup kalau misalnya kita cuma pakai aturan sinus. Maka kita perlu sebuah aturan lagi. Nah, jalan ini yang kita lakukan ini itu namanya adalah aturan kosinus. Nah, di aturan kosinus ini, aturan kosinus itu cara prosedur dapet aturan ini tuh seperti seperti contoh yang barusan saya kasih ya. Nah, jadi di aturan kosinus ini berlaku misalnya ada sebuah segitiga sembarang ya. Nah, di mana ini adalah sudut A, B, C, sehingga kita bisa menamakan sisinya, ini sisi B, ini sisi C, ini sisi A. Maka berlaku A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC dikali cos A. B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat C kuadrat dikurang 2AC dikali cos A. C kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah A kuadrat dikurang 2AB dikali ini bukan cos A tapi cos B, ini cos C. Jadi bisa ya, ingatnya A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2BC cos A. Terus B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2AC cos B. C kuadrat sama dengan, ini biar gampang dibalik aja, A kuadrat tambah B kuadrat ya. A kuadrat tambah B kuadrat dikurang 2AB dikali cos C. Oke, nah ini adalah aturan kosinus. Oke, jadi misal di sini ada contoh soal ini diketahui segitiga ABC. Nah, kita gambar dulu. Ini karena segitiga ABC berarti sudut-sudutnya namanya ABC. Kemudian panjang AB itu 6 cm. AB berarti yang ini ya. Atau ini adalah sudut C, 6. Kemudian AC itu berarti yang ini, atau ini adalah sudut B. Sisi B, 3 cm. Kemudian sudut A ini 60 derajat. Nah, gimana nih kalau misalnya kita mau menyelesaikan soal ini? Nah, kalau misalnya kita mau menyelesaikan soal ini tidak cukup kalau pakai aturan sinus. Coba, kalau aturan sinus itu kan A per
sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Jadi misal A-nya ini kan tidak diketahui. Sin A sin 60. Kemudian B diketahui 3. Tapi sin B kan tidak diketahui. Kemudian C-nya diketahui 6. Tapi sin C tidak diketahui. Nah, jadi ini tidak cukup kalau misalnya kita mau pakai aturan sinus. Jadi kita perlu tambahan, yaitu aturan kosinus yang baru kita pelajari tadi. Nah, sekarang lihat, tentukan panjang BC. BC ini apa? BC ini adalah sisi dari A, iya kan? Depan sudut A. Berarti kita bisa pakai yang ini tadi. Nih. Nih, kita bisa pakai yang ini. Sisi A kan tadi yang ditanya. Nah, kita bisa pakai yang ini. Kalau A kuadrat itu sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC cos A. Oke, kita bisa pakai ini nih. Sekarang kita tinggal substitusi semua yang diketahui. B kuadrat 3, 9 berarti. C kuadrat 6, berarti 36. Kemudian dikurang 2 dikali 3 dikali 6. 18 dikali 2, 36. Cos 60 derajat. Berarti A kuadrat sama dengan 45 dikurang 36 dikali cos 60 berapa? Cos 60 itu setengah. Berarti A kuadrat sama dengan 45 dikurang 36 dikali setengah 18. Berarti A kuadrat sama dengan 27. Nah, ingat, ini masih dalam bentuk A kuadrat. Berarti karena yang ditanya adalah panjang BC atau A. Nah, berarti kita selesaikan dulu. A kuadrat ini kan sama dengan 27. Berarti A ini sama dengan akar 27. Nah, akar 27 bisa kita sederhanakan karena bisa kita jadikan perkalian yang salah satu angkanya itu bisa diakarkan. 9 kali 3. 9 ini kan bisa diakarkan. Berarti 9 keluar akar 3. Akar 3. Sisa di dalam akar kan tinggal 3. Berarti 3 akar 3. Jadi panjang A atau panjang BC. BC kan yang ini. Depan sudut A dia kan. Berarti sisi A. Ini adalah 3 akar 3 cm. Oke? Nah, untuk latihan soal ini ada satu, coba dikerjakan, diketahui segitiga PQR di mana sisi PQ sama dengan 8 cm, sisi QR sama dengan 4 cm, dan sudut Q itu besarnya 30 derajat, dan tentukanlah panjang sisi PR. Nah, gambar dulu segitiga PQR itu bagaimana, kemudian tempatkan 8 cm itu di mana, 4 cm di mana, dan 30 derajat itu di mana, kemudian cari tahu sisi PR itu yang mana sih? Nah, kemudian lihat, kira-kira ini cukup nggak kalau misalnya pakai aturan sinus atau perlu pakai aturan kosinus? Oke, jadi ini coba dikerjakan ya.